dan Cameron langsung menduga jika itu adalah ulah dari wanita misterius lagi. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin. Mimin udah nyiapin lagi series terbaru yang gak kalah seru dari series kemarin. Judul dari series ini adalah Deception, di mana menceritakan seorang pesulap terkenal yang dituduh membunuh seorang wanita hingga saudaranya harus mendekam di penjara. Dan kini sang pesulap tersebut harus mencari cara untuk mengeluarkan dirinya dari penjara. Simpelnya, film ini adalah seni sulap dipadukan dengan seni kabur dari penjara. Pasti seru kan? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di episode kali ini menampilkan seorang wanita lansia yang tengah diantar oleh petugas bank untuk membuka brankas miliknya. Namun saat mereka tiba di ruang brankas, tiba-tiba brankas miliknya kosong dan justru mengeluarkan bensin. Tak lama percikan api pun muncul dan mereka semua panik. Petugas yang mengantarkannya mencoba untuk mengeluarkan wanita lansia tersebut dari ruang brankas. Tetapi naas, wanita lansia tersebut tertinggal di dalam dan pintu brankas otomatis tertutup, hingga wanita lansia itu terbakar di dalam hidup-hidup. Lalu scene berpindah pada Dina yang berniat untuk meminta maaf serta mengakui perbuatannya pada Mike. Ia lalu menghampiri Mike di rumahnya. Namun saat Dina ingin mengakui perbuatannya, ternyata Mike sudah mengetahui hal itu terlebih dahulu. Tetapi ia bertanya apa motif Dina mengambil kartu akses miliknya. Dina menjawab jika sebenarnya ia sedang membantu Jonathan. Lalu Mike bertanya apakah Jonathan telah mendapat apa yang ia mau, dan Dina menjawab berkas tersebut kosong. Yang semakin membuat Mike sakit hati karena Dina lebih mementingkan membantu Jonathan daripada membantunya. Akhirnya karena anak-anak Mike sudah terbangun, Mike menyuruh Dina untuk pulang. Scene kemudian beralih ke penjara, di mana Cameron mendatangi Jonathan untuk bertanya apakah ia meminta bantuan Dina untuk mengambil rencana milik Mike. Dan Jonathan mengakui perbuatan tersebut. Namun ia lakukan hal itu untuk mencari tahu wanita misterius. Cameron berkata jika Jonathan tak perlu melakukan hal itu, karena Cameron berjanji akan mengeluarkannya dari sini. Tetapi Jonathan seakan-akan muak dengan janji yang Cameron terus berikan padanya. Terlebih ia selama ini masih tak mendapat kesempatan keluar. Kemudian tiba-tiba Cameron mendapat telepon dari Kai untuk membantunya menyelesaikan kasus yang baru saja terjadi di bank. Saat Cameron dan Kai memasuki bank, tiba-tiba saja Cameron terhenti dan Kai bertanya sesuatu dan Cameron menjawab jika ia masih memiliki trauma, di mana saat ia masih kecil ia bersama ayahnya pernah terjebak dalam perampokan bank. Scene pun menunjukkan masa kelam tersebut. Akhirnya Kai bertanya apakah Cameron akan melanjutkan kasus ini atau tidak, dan jawaban Cameron adalah iya. Kemudian Kai mengatakan jika korban kebakaran ini bernama Priscilla Howe, berusia 80 tahun. Namun, keanehan terjadi di sini, di mana saat api padam, petugas bank tersadar jika salah satu kotak di brankas telah hilang. Dan Satgas perampok bank mengaitkan hal tersebut dengan kasus William Archer, seorang pencuri permata internasional dan perampok bank. William melakukan perampokan terperinci dari era 80-an hingga masa sekarang. Lalu Cameron pun mencoba mencari tahu motif dari brankas yang hilang tersebut, di mana ia berspekulasi jika bisa saja wanita tua tersebut berlindung di balik suplai oksigen atau suatu gel yang bisa menahan api. Sama seperti apa yang Cameron lakukan saat menampilkan pertunjukannya. Ia lalu menemukan gel tersebut dan Kai tersadar jika wanita lansia itu sengaja terjebak di brankas tersebut untuk mencuri kotak itu. Kemudian Kai menyuruh anak buahnya untuk mencari jasad wanita tersebut, yang dimana ternyata wanita lansia itu adalah wanita misterius yang menyamar, dan ambulan yang membawa dirinya telah dikontrol baik oleh tim miliknya. Kemudian Talis, salah satu timnya, bertanya apakah ia mendapatkan apa yang ia cari, dan wanita misterius tersebut mengatakan belum, yang berarti mereka masih mencari benda tersebut. Sementara itu tim FBI langsung melakukan siaga 1 dengan cara mencoba untuk menjebak wanita misterius itu di bank selanjutnya, di mana di sini tim sulap ikut berperan untuk menjebaknya. Sementara Cameron bertugas di ruang brankas untuk mencoba membuka kotak milik William Archer. Waktu berlalu dengan cepat dan mereka belum menemukan sama sekali keberadaan wanita misterius tersebut.
Hingga Cameron merasakan sebuah getaran dari balik kotak yang tengah ia buka. Dan disitulah Cameron tersadar jika wanita misterius itu bukan mencuri langsung di bank, melainkan mencuri di balik tembok gedung bank tersebut. Saat Cameron berhasil membuka brankas tersebut, ternyata ia kalah cepat dengan wanita misterius itu yang ternyata lebih dahulu berhasil mengambil isi brankas tersebut. Ia pun langsung berlari keluar untuk mengejar wanita misterius tersebut. Namun sayang, ia lengah karena saat ia akan keluar dari pintu bank, dirinya lupa jika pintu tersebut telah dirancang oleh Gunther yang mengalirkan listrik sebesar 400 volt di gagangnya. Akhirnya Cameron tersetrum sembari menyaksikan wanita misterius itu hilang. Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh salah satu petugas dari bank. Akibat tegangan yang cukup besar tersebut, membuat Cameron kehilangan keseimbangan tangannya. Bahkan ia tak bisa melakukan trik kartu pertama yang ayahnya ajarkan. Tetapi ia berhasil memecahkan kasus ini ketika Kai melihat salah satu rekaman CCTV di bank pertama yang memperlihatkan penjaga keamanan yang sama mengantar wanita misterius itu ke kotaknya. Akhirnya mereka berdua mencari tahu identitas penjaga keamanan tersebut dan mendatangi rumahnya. Saat Kai dan Cameron mendatangi rumahnya, lelaki itu sedang menelpon dan mengulur waktu dari mereka berdua. Terlihat ia memesan beberapa makanan pada temannya, dan setelah ia selesai menelpon, barulah Cameron dan Kai diperbolehkan masuk. Tetapi belum mereka berbicara, tiba-tiba lelaki tersebut meminta izin untuk mengangkat telepon. Dan disitulah Cameron mengatakan pada Kai jika lelaki ini bukanlah memesan makanan, melainkan memberi sebuah pesan. Dan benar saja lelaki itu mencoba untuk kabur dari kejaran mereka. Namun beruntung, Cameron berhasil mencegahnya dan tiba-tiba saja ia melihat mobil yang mendadak berhenti. Lalu, seorang wanita yang diketahui adalah salah satu dari tim wanita misterius itu tiba-tiba mengeluarkan senjata dan menembak kaca milik penjaga keamanan tersebut hingga membuatnya sekarat. Saat sedang di masa kritis, lelaki itu memegang tangan Cameron dan meminta maaf padanya. Dan ketika Cameron memegang tangannya, barulah ia tersadar jika lelaki itulah yang melakukan perampokan dan memukul ayahnya. Tetapi ia mengatakan jika itu semua adalah rencana ayahnya, yaitu William Archer. Ya, nama ayah dari Jonathan dan Cameron adalah William Archer, di mana ternyata saat ayahnya mengajak perampok tersebut berbincang, ayahnya mengatakan kode bertindak, yang dimana Cameron langsung memahami kode tersebut dari tiap-tiap kalimat yang ayahnya lontarkan. Dan Cameron menyadari sebuah kalimat, UC Guard. Setelah mengetahui jika ayahnya adalah William Archer yang merupakan seorang perampok bank serta pencuri permata internasional yang menceritakannya pada Jonathan, mereka berdua baru tersadar jika ayahnya bukanlah orang baik-baik. Pertama, karena ia mencapakan Jonathan, dan kedua, ia melakukan perampokan. Kemudian, setelah menemui Jonathan, ia bertemu dengan tim sulapnya untuk bersulang atas ayah yang payah dan pria yang tak baik. Jordan lalu mengajak mereka untuk bersulang atas lelaki baik, yaitu Cameron, Jonathan, dan Mike. Setelah meminum-minum bersama tim sulapnya, Cameron pun mabuk. Lalu scene berganti pada Jonathan, di mana ia ternyata didatangi oleh wanita misterius itu yang diantar oleh salah satu koneksinya. Tak memiliki waktu lama, wanita misterius itu mengatakan maksud dan tujuan ia mendatangi Jonathan, yaitu ia membutuhkan bantuannya. Dan ia menjamin akan membebaskan Jonathan dari penjara ini. Ia berkata jika dirinya berbeda dengan Cameron yang hanya menjanjikan saudaranya akan membebaskan Jonathan keluar dari penjara. Sementara itu, Dina berusaha untuk membantu Mike dengan mencoba menemui Deakins. Namun, belum ia bertemu, Kai sudah menghentikannya dan mengatakan jika Deakins sedang keluar. Akhirnya Dina justru membantu Kai memecahkan petak pencurian atas nama William Archer, di mana ternyata William membuat pola sendiri dari pencariannya. Dan ternyata itu mengarah ke rumah arsip. Kembali ke penjara, di mana wanita misterius itu mencoba untuk memprovokasi Jonathan dengan mengatakan jika Cameron lebih mementingkan Kai daripada dirinya. Terbukti saat mereka sedang mencuri berlian Lynx, di mana wanita misterius itu telah menjanjikan Cameron jika ia akan membebaskan Jonathan kalau ia berhasil mencuri berlian tersebut. Namun kenyataannya ternyata Cameron justru memberikan berlian tersebut pada pihak FBI, tetapi Jonathan tak bisa dengan mudahnya mempercayai wanita yang telah menjebak dirinya. Hingga wanita misterius itu mengeluarkan sebuah pistol dan menyuruh Jonathan untuk menembaknya. Dan disitulah Jonathan diberi dua pilihan. Satu, ia membunuh wanita misterius itu dan harus mendekam di penjara lebih lama. Atau yang kedua, harus membantunya dan ia bisa dengan mudah keluar dari penjara.
Kemudian scene tiba-tiba berpindah pada Cameron yang sedang tertidur, tiba-tiba saja ditodong senjata oleh wanita misterius tersebut. Ia menyuruh Cameron untuk bangun dan berkata jika Jonathan telah membantunya. Cameron tak percaya akan hal itu. Namun wanita misterius tersebut menyuruh Cameron untuk bertanya sendiri pada Jonathan dan ia memberikan alat komunikasinya. Benar saja, Jonathan menyuruh Cameron untuk membantunya karena wanita misterius itu telah berhasil menang dan tak ada harapan bagi mereka berdua. Karena Cameron bertele-tele, wanita misterius itu pun meminta Cameron untuk mengumpulkan barang-barang milik Alistair yang bisa memudahkan dirinya untuk memecahkan misteri dari Alistair Black. Wanita misterius itu mengatakan jika dirinya tinggal membutuhkan sebuah pulpen yang ia perkirakan telah diwariskan pada Cameron. Awalnya Cameron mengatakan jika ia tak mengetahui di mana letak pulpen tersebut, tetapi Jonathan tiba-tiba berteriak dan menyuruh Cameron untuk memberikannya. Akhirnya Cameron pun menuruti permintaan tersebut, dan ia mengambil pulpen peninggalan kakek buyutnya di balik pedang kesatria koleksi mereka. Setelah membantu cukup banyak, Cameron pun meminta izin untuk kembali tidur karena dirinya masih merasa mabuk. Namun, wanita misterius itu menyuruhnya untuk bangun dan membantunya membuka bagasi peninggalan kakek buyutnya, di mana seperti yang kita ketahui, bagasi tersebut hanya bisa dibuka oleh Jonathan. Tetapi rupanya hal itu bukanlah urusan yang sulit, karena Jonathan langsung memberikan kode yang harus Cameron buka. Jonathan menyuruh Cameron untuk mengkombinasikannya sesuai dengan yang ditunjuk jarum jam saat itu. Dan saat Cameron melakukannya, ia berhasil membuka bagasi tersebut. Namun yang ia lihat adalah sebuah bagasi kosong. Wanita misterius itu mengatakan jika yang ia butuhkan bukanlah bagasi tersebut, melainkan jarum jamnya. Dan ia langsung menekan jarum jam tersebut. Lalu kejutan muncul ketika bagasi itu ternyata merupakan sebuah pintu rahasia yang telah Alistair rancang. Mereka berdua pun memasuki ruangan tersebut, dan wanita misterius itu berhasil membuka kunci yang Alistair buat, di mana ia mulai mengembalikan barang-barang yang seharusnya berada di sana untuk membuka pintu selanjutnya. Ia mengembalikan biola, jam, dan berlian Lynx, lalu menyuruh Cameron untuk menaruh sentuhan terakhir, yaitu bagian jendela dari gereja tua. Dan tiba-tiba sebuah pintu terbuka yang menampilkan sebuah robot manusia yang merupakan pria yang duduk di meja. Ia lalu menyamakan tempat tersebut dengan foto lama di mana terdapat beberapa miliarder dari Alistair Black. Setelah itu, Jonathan bertaruh jika masih ada satu kunci tersisa, yaitu pena Alistair, dan ia berkata jika mungkin pena tersebut harus ditaruh di tangan robot tersebut. Yang akhirnya wanita misterius itu menyuruh Cameron untuk menyimpan pena Alistair ke tangan robot itu. Saat Cameron melangkah ke depan, tiba-tiba saja robot tersebut bergerak dan mengeluarkan sebuah pisau yang otomatis ia lempar ke arah Cameron. Beruntungnya, ia berhasil menghindari pisau tersebut dan akhirnya kembali ke belakang. Setelah itu, Jonathan menyuruh Cameron untuk melepaskan sepatunya dan mencari tahu apa yang menyebabkan robot tersebut bergerak. Dan jawabannya adalah ubin. Ya, Alistair merancang ubin halus dan ubin kasar untuk menjadikan robot tersebut bergerak. Kini Cameron harus menginjak ubin halus untuk menyuruh robot tersebut agar tak mengeluarkan ancaman. Di satu sisi, Kai dan tim sulap menelusuri rel kereta bawah tanah yang berada di peta pencurian William, yang diyakini ini menjadi tempat terakhir William untuk kabur setelah merampok bank. Kembali ke Cameron, di mana setelah mengetahui bagaimana robot tersebut bekerja, ia langsung berhati-hati melangkah dan memilih ubin yang halus. Jonathan pun memperingatkan pada Cameron, semakin ia mendekati robot, maka semakin besar peluang ia tak bisa melangkah jika robot tersebut melemparkan pisau kembali. Cameron pun berhati-hati, namun sekali lagi, ia salah menginjakkan kaki yang menyebabkan robot tersebut melempar pisau sebanyak 3 kali. Beruntung, Cameron kembali berhasil menghindarinya dan langsung menghampiri robot tersebut. Setelah sampai, ia langsung menyimpan pena Alistair di tangannya, dan dengan otomatis, robot itu mengambil pena tersebut dan menuliskan sebuah peta. Setelah boneka itu selesai, Cameron langsung mengambil peta tersebut dan balik mengancam wanita misterius itu. Cameron mengatakan jika wanita misterius itu tak bisa menang, namun wanita misterius tersebut meminta Cameron memberikan petanya, atau ia akan membunuhnya. Bukanlah Cameron jika tak percaya diri, ia langsung mengeluarkan koin keberuntungan Jonathan dan menjatuhkannya di salah satu ubin, di mana robot otomatis mengeluarkan ancaman dan robot tersebut melemparkan pisau tepat ke tangan wanita misterius itu.
Lalu Cameron pun kabur melalui pintu yang tiba-tiba terbuka setelah robot itu menggambarkan peta. Tetapi nampaknya wanita misterius itu terlalu pintar karena ia berhasil mengelabui robot tersebut dan menembaknya hingga rusak. Kemudian, ia mengejar Cameron yang telah berhasil pergi ke lorong kereta. Wanita misterius itu berhasil mengejar Cameron setelah ia menembak salah satu rel dan menyuruhnya berhenti. Akhirnya ia pun menangkap Cameron. Namun, tiba-tiba Kai dan tim sulap menemukan mereka berdua. Kemudian wanita ini menyuruh Kai untuk menjauhi mereka berdua, atau ia akan menembak Cameron. Kai pun mencoba untuk mencari celah, dan ia pun menemukan celah tersebut. Ia bertanya mengapa Cameron tak memakai sepatu. Lalu saat Cameron menunduk, ia menembak wanita misterius itu dan akhirnya berhasil menangkapnya. Setelah berhasil menangkap wanita misterius itu, tim FBI langsung menginterogasinya. Sementara Dina mencoba kembali meminta maaf pada Mike. Tetapi rupanya Mike terlalu sakit hati atas perbuatan Dina dan mengatakan jika hubungan mereka telah selesai. Lalu ia pun pergi. Sementara di ruang interogasi, Kai mengatakan jika wanita misterius itu harus terlebih dahulu memberikan bukti untuk bisa membebaskan Jonathan dari penjara. Dan ia tak akan meninggalkan ruangan sebelum Jonathan bebas. Bersambung.